per 7 per 7 demo berarti kalau ceweknya 7 kan. Itu bener kan Depi aja, makan Depi aja. Biar Depi aja. Dia kan grup kena wacana toh. Depi ngapain? Pink, cantik pink. Aku ngapain dulu tadi? Temanya apa? DC-nya bisa. Gespot. Kenapa ikam kada hendak? Kenyang dia. Oh iya salah kan Dia halusin. Oh salah. Maaf, tadi aku membaca. Oh semangat kedua membaca yang ini kawan. Dikira sama berita lain. Asal Ih ternyata beda. Yang kurang seneng nah. Ayo tante buat senang. Senang kan aku. Ayo kita main palu gada Jaku. Jadi nanti per kelompok kayak misalnya wis. Jaku. Secepat sediakan koin 500 Jaku. Jadi karena ya itu. Jadi siapa yang paling lengkap di antara yang sudah lengkap? Kayaknya kalah berarti gitu baik. Karena yang menang dapat apa? Dapat daging 1 sendok tambahannya. Mau? Sediakan surprise. Tukar kado kayak bagian Iya, orang. Nah, makanya bikin rundown dulu kan nanti tuh kalau ada banyak kadonya minyak kayu putih ya, takut aku masuk angin. Jadi itu karena tuh makanya mau bikin PPT biar kuning mau anu kada sih kayak apa maksudnya tuh kayak berundon kah atau memang mau sampai foto-foto makan-makan dan itu terserah masing-masing kayak gitu kan kayak gitu kan bosan aja sama kemarin tujuannya nanti di PPT itu tuh akan menyediakan visi misi kegiatan tersebut tujuan kita melaksanakan itu. Kalau itu dapat kan dari apa? Ketua kelas kinder. Ini dah. Jadi aku akan melakukan visi, misi, tujuan dan dilarang dilarang membawa narkoba, alat tajam. Kita tolong dilarang membawa narkoba, Dapur sendok. alkohol, Oh, tajam, siapa ini lah? dan pacar. Hargai kalian jomblo. Yoi. Tadi dia pacaran sekelas dulu. Kamu mau pegangku? Bawa kedua nggak bawa orang luar? Boleh. Jangan bawa orang luar. Boleh atau negara Korea. Yes. Kasihan ambil lagi ambil kalau dibawa. Ini ada. Apa ini? Kalau patisnya berani aku melakukan barak. Foto dulu. Jemnya mana ini? Ina. Ayo, Mi deketin nih. Bahalu ada iwaknya. Enggak apa-apa. Enggak ada. Oh, kira mau tau orang. Ada kadang-kadang popon nak makan juga. Udah kelihatan. Sudah. Water, abada, water. Water, abada, water. Makan nasi lebih Itu ambil ke simulasi PBU. Please. Kan itu rencana kita. Boleh, laptop mas. Laptop. Mending di Apa tuh? emang bagat-bagati. Bodoh. Jangan boleh dong. Kecuali kalau nak edit di sana. Aja yang boleh kapal. Langsung edit nih, langsung edit. Boleh. Sampai rumah langsung GG. Jangan ada yang boleh. Depi ingin bawa laptop. Boleh. Nah ini Aku hendak berbau. kayak jam-jam kira rapat ya kita. Anak mbak anu kamu hendak berdress itu. Kada kawan lah, kayak masuk aja. Misalnya numpang sama aku nih. Masuk aja, cuma dimatiin kan. Ayo tadi kita tadi. Ini lah. Itu nah. Aku cek lalu.
Ada Kalimantan, back black Keluar acaranya. Dah. Nih. makanya gaya Spiderman gue belum terfoto. Kejar punya 1, 2. Iya. Itu ya. Malu. Dadah. Dadah itu. Dadah, Kodok-kodok. dadah ini. Ini nama siapa? Ada juga. Masa kemarin aku zoom baru Yang bagian di kamu. sudah. Masa aku kemarin ini gak tahu. Siapa yang patah? Nyumbing. Aku asal lain dada aja. Ini siapa? Ini siapa? Ini siapa ini? Ini Mukanya dia pada makin ganteng. Aku sudah Tolong kita. aku pikir punya siapa. Ini aku nggak suka daun-daun. Nih, cuma ada daun-daun. Masih kalau aku senang aja. Yang ini Kalau itu masih bisa makan, tapi kalau yang kayak gini nggak bisa makan. Dan apa namanya? Halo, kalau ini. halo Pak, halo. Halo. Halo Pak. Ada mati. Ada Pak? Hanya Ya, bisa dengar Bapak. lihat kan. Bisa Pak, bisa. Sama. Alhamdulillah. Ini apa? Sudah cukup orang? Apa menunggu dulu? Terserah Bapak, terserah. Dulu. Atau langsung? Terserah Tian aja Pak. Tadi yang di kelas Pak, yang baru yang di kampus tadi cuma ada 20 nih tuhnya Pak. Iya. Ini yang di kampus tadi. Di kelas kah? Halo? Ini enaknya pakai tangan. Nah, jadi kalau Bapak lihat ini hanya ada 9 orang nih. Nah, itu Pak. Sabar Pak, sabar. Ada yang satu akun kayak ada 4 orang gitu Pak. Iyalah. Ini itu tuh Pak, ada yang di kelas tuh berempat Pak. Siapa? Kalau gitu kita ambil mulai nih lah. Tinggi mulai aja Pak. Ini berapa Pak? Hah? Tinggi mulai aja Pak. Bisa. Bisa. Iya. Kamu berlima gitu. Waktunya sampai berapa menit nih? Kamu. Hah? Halo? Sudah jangan Berapa menit Dan? Lupa sebentar. Kan mau kasih tahu. 30-an kayaknya Pak, 30-25 menitan Pak. Oh 30 menit. Ya. Ini berarti apa dilanjutkan kalau masih waktunya atau sudah cukup aja 30 menit? Cukup aja. Bisa lanjut, bisa cukup serapian aja Pak. Mas, mantap. Oh ya begitu, oke deh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya. Nah, jadi kita memulai ke ini masuk ke hangout kelima. Mudah-mudahan sudah dimiliki ya. Kemarin sudah dibagi ya hangout kelima. Hangout kelima. Hah? Belum di. Tentang Ya. filsafat ilmu pengetahuan yang akan kita bahas yaitu sejarah perkembangan ilmu. Jadi kita juga perlu mengetahui bagaimana perkembangan ilmu pada zaman dulu, zaman kuno, ya, atau zaman purba, ya. Mulai Nabi Adam dilahirkan ke bumi atau disuruh turun ke bumi, ya. Nah, tapi itu tidak ada datanya, tapi datanya hanya disebut manusia purba. Mari kita mulai, ya. Oke. Nah, landasan ilmu pada zaman pra-Yunani kuno. Nah, bayangkan, jadi kita perlu juga mengetahui riwayatnya, walaupun hanya sepintas kilas, ya. Jadi ada remang-remang. Jadi kalau untuk memperdalam silakan dibaca-baca atau juga bisa menggali ya yang ada di Google ya. Pada zaman ini secara umum ya dibagi ya menjadi 3 fase. Fase pertama zaman batu tua ya, ini berlangsung ya 4 juta tahun. Oh, bayangkan ya, sebelum Masehi. Kenapa jadi disebut sebelum Masehi? Tahu enggak? Enggak.
Hah? Enggak, Pak. Ya, Jawab nih. sebelum Masehinya kapan? Ada yang tahu? Enggak ada. Sebelum Masehinya adalah awal lahirnya Nabi Isa. Itu Masehi ya. Jadi Oh, berarti kalender sebelum Masehi itu lahirnya Nabi dimulai Isa. dari lahirnya Ya. Nabi Isa. Jadi 4 juta tahun ya. Kalau hijrah kan? Nah, jadi 4 juta tahun dari sebelum Masehi. hijrah. Jadi sebelum lahirnya Nabi Isa. Hijrah, Nah, ini hijrah jadi ceritanya. hijrah loh. Sampai dari Madinah 20 Madinah atau lain lahir 10 Nabi lah ya. ribu tahun ya sebelum Masehi ya. Nah, ini zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman ini telah mempunyai beberapa ciri khas. Di antaranya adalah menggunakan alat-alat sederhana yang dibuat dari batu dan tulang. Nah, jadi ilmu mereka untuk peralatan-peralatan rumah tangga dan sebagainya itu mereka mengambil dari batu dan tulang. Mengenal cocok tanam dan beternak. Jadi mereka bertanaman saja waktu itu ya, dan juga beternak, mengingut ternak ya. Nah, ini pada zaman Yunani kuno. Nah, pada zaman batu tua, tadi banyak batu tua ya, Yunani kuno batu tua. Apa? Yang kedua nih, yang menjadi tokoh utama tersebut ya, tersebut dengan manusia purba. Jadi manusianya purba. Jadi begitu Nabi Adam turun ke bumi, itu kira-kira disebut manusia purba jadinya ya. Belum ditemukan secara spesifik data diri mereka. Jadi mereka ada yang cerita itu dadanya 7 hasta, kayaknya orang besar ya. Tetapi yang terlihat secara jelas adalah hasil karya mereka. Apa hasil karya mereka? Ya, yang fenomena adalah peralatan yang terbuat dari batu dan tulang. Ya, nah ini perlu diingat. Ya. Nah, kedua, zaman batu muda. Nah, jadi batu tua dan batu muda berlangsung 10 abad ya tahun sebelum Masehi sampai 2000 sebelum Masehi, atau abad 100 sampai abad 20 sebelum Masehi. Bayangkan, ini sebelum Nabi Isa lahir. Dalam zaman ini telah berkembang kemampuan yang sangat signifikan. Nah, berarti sudah lumayan nih. Kemampuan itu berupa kemampuan menulis, dinyatakan dengan gambar dan simbol. Nyatakan gambar dan simbol. Gojira tahu nggak? Sampai sekarang negara mana yang memakai gambar dan simbol ini? Ayo. Negara mana? Nonton. Orang Di kakakku. Cina, Hong Kong itu masih mereka Jam 12 menulis nyampe kok. atau membaca atau Ya, malam, Kak. apa catatan mereka berdasarkan huruf Cina itu, yaitu gambar ya Ada jam siang dan sama kakakku simbol ya. atau lambang-lambang Bulan Puasa. kemampuan membaca ya, bermula dari bunyi atau suku kata tertentu dan apa kemampuan berhitung. Nah, jadi berhitung mereka sudah mulai ya membaca daripada bunyi-bunyi atau dari kata suku-suku tertentu. Bayangkan dulu ya. Jadi kadang-kadang pembisuan aja dulu tuh ya, atau bahasa Tarsan ya. Nah, tapi ini sudah mulai ya. Ini zaman apa? Batu muda. Nah, karena batu muda, batu kapur tuh untuk menulis. Nah, ya. Nah, kemudian berikutnya dalam zaman ini juga berkembang masalah perbintangan. Nah, matematika, perdagangan, hukum. Jam 1 Nah, kan kawan. sudah ada mulai ya peraturan mereka. Pada zaman batu muda sudah ada kerajaan-kerajaan besar yang ikut ambil dalam mengukir sejarah. Nah, ini kerajaan apa saja? Sini Mesir, Babylon. Babylon, Sumeria di Irak ya. Babylon. Apa? Ninive, India dan Cina.
Nah, tapi yang sering kita dengar di dalam perkembangan mereka ini adalah India, Cina, ya termasuk sumber yang dari Irak, ya. Nah, kalau yang lainnya keretanya tidak begitu melonjak, tapi Mesir, India, dan Cina, ya. Nah, karya-karya yang didapat dari zaman ini berupa batu, prosenta, ya, apa hieroglif segitiga dengan unit 345 segitiga siku-siku. Nah, gitu. Artinya ada sejarahnya ya karya mereka. Nah, kemudian ketiga zaman logam, ya, nanti zaman batu tua, zaman batu muda, ya, kemudian sekarang zaman logam, ya, logam besi, ya. Zaman ini berlangsung dari abad 20 sampai abad 6 sebelum Masehi. Padahal sekarang kita pakai logam, kenapa tidak disebut, ya, sampai sekarang? Jadi kelihatannya apa? Ada kejanggalan sejarah atau gimana? Ya, dan ngerti juga kita. Tapi inilah yang dicatat, yang Bapak rekam dari UGM, ya, berdasarnya. Pada zaman ini, pemakaian logam sebagai bahan peralatan sehari-hari, baik sebagai perhiasan, peralatan masak, atau bahkan peralatan perang. Nah, sampai sekarang kan besi kan dipakai. Nah, saya nggak ngerti juga aku kenapa jadi sampai 6 sebelum Masehi, karena sampai sekarang segianya, ya. Nah, dosen filsafat ilmu UGM, nah ini 2001, ya, menemukan bahwa di India, ya, menemukan roda pemutar. Jadi roda pemutar itu dari besi nih, untuk pembuatan tembikar pada abad ke-30 sebelum Masehi. Tembikar ini yang mungkin Dosen seperti filsafat ilmu UGM pada tahun 2001 yang karena menemukan dia peluang buat sepeda, ya. Malah ada sepedanya kalau di bak itu jadi sebelum masuk bukan itu, ya, agak besar sekali. Pelan itu katanya itu sepedanya Nabi Adam dulu katanya. Wah, rasanya itu ya, padahal belum. Nabi Adam itu kan sebelum Yunani kuno. Nah itu. Nah, kemudian, ya, roda pemutar untuk membuat tembikar pada abad 30 sebelum Masehi punah. Nah, punah nih musnah, ya, akibat bencana dan perang. Nah, bencana perang pada abad 20 sebelum Masehi, ini perang dunia ketiga nih. Perang dunia pertama. Nah, pada zaman logam didominasi oleh kerajaan Mesir. Wah, jadi Mesir ini yang hebat nih pada zaman logam. Tetapi kerajaan Cina, Sumeria atau Irak juga masih mempunyai peran. Nah, jadi ikut-ikutan juga kan sama Israel, Irak. Nah, pada masa ini karya-karya yang tidak berupa dominasi dengan alat-alat yang terbuat dari besi dan perunggu, ya. Nah, seni membuat patung juga menjadi karya fenomena pada masanya bahkan sampai saat ini. Nah, ini yang benar nih kalimatnya, ya, membuat patung juga menjadi karya fenomena pada masanya bahkan sampai saat ini. Ini yang benar besi itu, ya. Ini kita nggak ngerti juga nih sejarahnya nih. Nah, contoh belum lahir, Pak. adalah karya-karya dan Mesir seperti patung istri Raja Fir'aun, Nefertiti, ya. Menurut Grower 1982 dalam buku filsafat ilmu yang disusun oleh tim dosen filsafat ilmu UGM, Abrahakan nama Fir'aun tuh. yang 2001 di antara abad 15 sebelum Masehi di Sumeria Irak telah menggunakan alat-alat dari besi. Nah, malah Irak kenapa tidak Mesir? Nah, tapi Mesir juga gitu, hanya rupanya rekamannya hanya di Sumeria, ya. Nah, tapi juga Mesir itu mereka seperti Cina juga, malah juga India, ya. Nah, India tuh sampai dia sekarang ini kan mobilnya bukan main tuh.
Nah, Kalau itu kada gini. berikutnya zaman Yunani kuno. Nah, tadi zaman Yunani perang, Lagi aku ya. masak. Zaman Yunani perang, zaman benar ya? Perang Yunani kuno. Ini perang sebelum Yunani kuno, ya. Jadi ini pada zaman sebelum Yunani kuno, ya, perang Yunani kuno. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada zaman apa? Yunani kuno. Yunani kuno. Ay, Nah, jadi kuno itu wah lama banget ya. Zaman ini berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai dengan sekitar abad 6 Masehi. Nah, ini dengan arti lainnya ya. Jadi sebelum, artinya zaman berlangsung dari abad 6 Jam berapa sebelum kita nonton? Masehi, sebelum Nabi Kayaknya Isa hari lahir, Jumat bang. sampai dengan sekitar abad 6 Masehi, sekitar abad 6 abad setelah Aku Nabi Isa hendak lahir. sembahyang di timur. Kamu sembahyang Nah, di zaman barat. ini menggunakan sikap Bisa kamu pas main masker kan ngalihin bakal ya. attitude. Nah, suatu sikap yang senang menyelidiki Empat aja lah ya. sesuatu Empat ayo. ya, Kayaknya jam dan dua. tidak Jam dua. menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap reseptif. Belum ada lagi jamnya kan aku nggak. Sikap menerima begitu saja. Jadi kalau Pesan aja kah sampai ada penghuni lagi. sebagainya, mereka tidak apa yang disampaikan. Ada tahu lah promo itu kalau adanya cuma asal kalau mau ada promo pesan aja gitu. Jadi mereka ilmunya juga seperti filsafat. Ada antologinya, ada epistemologinya. Epistemologinya apa? Jadi antologi, epistemologi, sosiologi